Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Oke, jadi karena video ini merupakan bagian dari tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, dari saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Dharma Putra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Ike Juliantara, absen 14. Perkenalkan, nama saya Ike Bagus Putra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Anyar Setiawan, absen 2. Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. VoIP adalah kependekan dari Voice over Internet Protocol. Seperti namanya, VoIP adalah sebuah sistem atau protokol yang memungkinkan kita untuk melakukan panggilan telepon menggunakan IP atau Internet Protocol. VoIP pertama kali dikembangkan oleh APRANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1973. Cara kerja VoIP adalah seperti internetan pada umumnya, di mana telepon akan mengirimkan request ke server, kemudian server akan meneruskan ke alamat tujuan. Dalam melakukan transmisi data, VoIP akan menumpahkan sinyal suara pada sinyal jaringan internet untuk berkomunikasi. VoIP memiliki kelebihan dibandingkan telepon biasanya, yakni dapat merekam panggilan suara, caller ID khusus, pesan suara, dapat dikirim ke email, harga lebih murah, mendukung pekerjaan jarak jauh. Bahkan dalam skala lokal, VoIP ini tidak memerlukan banyak biaya admin karena bekerja menggunakan jaringan internet LAN. Implementasi penggunaan VoIP biasanya terdapat pada perkantoran. VoIP juga dapat memudahkan pekerjaan dalam sebuah kantor. Misalkan, seorang bos ingin menghubungi sebuah tim admin. Jika menggunakan nomor telepon atau nomor HP, akan cukup membingungkan karena anggota tim admin dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi, lebih baik menggunakan VoIP agar telepon lebih mudah karena nomornya bisa di-custom sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara membuat VoIP dalam jaringan lokal. Di sini, kami contohkan menggunakan topologi sebagai berikut. Dari wireless router sebagai penyebar IP DHCP, kemudian terhubung ke server dan semua klien VoIP. Pertama, kita hubungkan semua alat fisik sesuai topologi. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi. Karena menggunakan wireless router MikroTik, jadi saya menggunakan Winbox untuk konfigurasinya. Pada router yang kita konfigurasi pertama, yakni kita harus menghubungkan semua port klien agar menjadi satu bridge. Setelah itu, barulah kita tambahkan IP address untuk bridge tersebut. Setelah IP address ditambahkan, selanjutnya kita pergi ke menu DHCP server dan tambahkan IP DHCP server untuk port bridge. Kunci keberhasilannya adalah klien dan server harus berada di satu network yang sama. Jika klien ataupun server berada di dalam network yang berbeda, maka diperlukan suatu proses lagi yang namanya routing. Jika kalian memiliki banyak network pada jaringan kalian dapat menggunakan VLAN untuk mempermudah manajemennya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian server. Di sini saya menggunakan Windows dan menginstal mini SIP server sebagai server service SIP VoIP-nya karena memiliki ukuran yang sangat ringan. Kalian dapat mengunduh pada website resminya yakni myvoipapp.com. Selain mini SIP server, kalian juga dapat menggunakan SIP server lainnya seperti Mizu VoIP, 3CX atau lainnya sesuai kebutuhan. Pada mini SIP server, kita hanya perlu mengkonfigurasi nomor telepon dan password yang akan digunakan oleh klien, dan semuanya akan tersetting secara otomatis karena sudah mendapatkan IP DHCP. Next, kita konfigurasi pada klien. Kami contohkan menggunakan IP phone merek Grandstream. Masuk ke menu kemudian telepon, lalu account 1 dan tambahkan IP address dari server, kemudian nomor telepon, dan passwordnya. Setelah itu tinggal di reboot atau mulai ulang dan tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini juga saya contohkan menggunakan HP. Wi-Fi-nya dari si MikroTik agar tetap satu network. Pada HP, kita bisa menggunakan aplikasi seperti port SIP, Swiper, atau lainnya. Saya contohkan menggunakan port SIP. Tambahkan nomor telepon, password, dan IP server.
Oke, ini dia tahap pengujian. Tinggal telepon nomor yang ingin kita tuju dan ya, jika berdering artinya berhasil. Oke, ini contoh saat pengujian dari IP telepon ke HP. Angkat. Anjay. Izinkan. Selain menggunakan Windows, kita juga dapat menggunakan server Linux dengan servis Asterisk. Untuk Linux yang menggunakan servis Asterisk, kita hanya perlu menambahkan nomor telepon, IP-nya friend, konteksnya telepon, secret sebagai passwordnya, dan hostnya dynamic. Yang semua itu kita konfigurasi pada file sip.conf. Kemudian kita deklarasikan semua nomor telepon tersebut pada sebuah file extension.conf. Nah, ini hasilnya. Saya contohkan dengan klien 2 HP menggunakan aplikasi Zoiper dan servernya Linux. Dan ya, mereka berhasil untuk saling berkomunikasi. Anjay. Disclaimer, untuk cara ini tidak disarankan untuk pemula, karena kalau error, berjam-jam tuh nyari errornya. Stop it. Get some help. Selain dari contoh konfigurasi itu semua, kita juga dapat menggunakan sebuah metode, yang dimana contohnya, klien A berada di kota Jakarta dan klien B berada di kota Denpasar. Ini dapat dimungkinkan jika kita memiliki server VPN sendiri. Cara kerjanya mirip seperti tunnel di mana kita dapat meremote server dari rumah. Sayangnya untuk cara ini tidak dapat kami demonstrasikan karena keterbatasan alat dan waktu. Sip, info diterima. Oke, kesimpulan. Jadi, dari hasil praktek kita kali ini, VoIP adalah solusi komunikasi digital yang sangat murah, mudah, dan fleksibel untuk digunakan. Baik itu untuk klien ataupun administratornya. Banyak cara juga yang dapat kita gunakan untuk mengimplementasikannya. Instansi juga banyak membutuhkan layanan ini untuk mempermudah komunikasi dan menjaga kerahasiaan data mereka. Jadi, mari bersama menggunakan VoIP. Sekian, terima kasih.